Lebih lanjut, Habibus menjelaskan bahwa 3 orang warga tersebut ditangkap atas dugaan menyebarkan berita bohong. Selain itu, kata dia, saat upaya penangkapan juga tidak disertai dengan surat tugas atau dokumen lain yang terkait. Tangkap dulu, nanti surat-suratnya menyusul. Sering terjadi seperti itu, Kak. Tangkap dulu, persyaratannya nanti. Selanjutnya, tiba-tiba terdapat 6 orang yang tidak dikenal diduga intel meminta turun semua penumpang. 4. Tanpa menunjukkan surat penangkapan, Pak Mulyadi, Pak Suwarno, dan Pak Untung digiring masuk ke dalam mobil yang posisinya di belakang kendaraan warga. Seorang sopir bernama Pak Hariri diminta mengendarai mobil desa dengan dikawal 4 orang. Dan 1 orang bernama Pak Polnari ditinggalkan di tempat kejadian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah kita harus memberitakan ini. Perlawanan rakyat terhadap penguasaan lahan oleh korporasi ini, itu biasanya korporasi banyak dibantu oleh oknum aparat. Ya, diduga dibantu oleh oknum aparat. Memang banyak terjadi juga ya fakta-fakta seperti itu. Ini ada berita dari Tempo dan ini juga diangkat oleh akun resmi Wadas_Melawan di Instagram. Itu petani Desa Pakel Banyuwangi ditangkap polisi buntut konflik lahan dengan korporasi. Ya, ini luar biasa nih. Kita lihat yang versi Tempo dulu ya guys. Kita lihat versi Tempo. Sejumlah massa yang ini Sabtu 4 Februari ya. Sejumlah massa yang tergabung dalam rukun tani Samberejo Pakel melakukan aksi di depan Mabes Polri Jakarta Kamis 17 Juni 2021. Aksi tersebut dilakukan secara serentak di 3 titik Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi guna meminta negara hadir dalam pemenuhan hak atas ruang hidup atas perampasan oleh PT Bumi Sari dan menghentikan kriminalisasi yang dialami 2 petani pakel. Ya, jadi itu petani lawan korporasi. Kemarin kades-kades yang demo itu ngerti nggak masalah ini? Ya Allah. 3 orang petani Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dihadang sekelompok orang tidak dikenal pada Jumat 3 Februari 2023. Kuasa hukum korban, Habibus Shalehin, mengatakan kejadian tersebut ada kaitannya dengan konflik lahan dengan korporasi yang sedang diperjuangkan korban. Mainnya culik-culikan gitu ya. Habibus menjelaskan kronologi bermula saat 3 petani tersebut bersama 2 orang lain yang hendak menghadiri pertemuan antar kepala desa di Banyuwangi. Ia mengatakan ke-5 korban tersebut kemudian menaiki mobil minibus warna putih menuju desa Alian. Ke-5 orang tersebut adalah Mulyadi selaku kepala desa Pakel, Suwarno selaku kepala dusun Durenan,
Untung selaku kepala dusun Taman Glugo, Hariri selaku sopir dan ponari, kata dia pada Sabtu 4 Februari 2023. Saat sedang dalam perjalanan menuju lokasi di daerah Rogo Jampi Selatan, kata dia, rombongan terhenti di tengah jalan. Penyebabnya ada sebuah mobil yang berhenti di depan mobil mereka untuk menghambat perjalanan. Tidak lama kemudian ada dua mobil berwarna putih dan hitam di belakang merangsek masuk dan mendekat ke mobil sehingga mobil warga tersebut tidak bisa kemana-mana, kata dia melalui pesan tertulis. Udah kayak film-film begitu ya. Menurut Habibus, ada sekitar 6 orang tidak dikenal turun dari mobil tersebut. Selanjutnya 6 orang tersebut menggiring Suwarno, Untung, dan Hariri untuk masuk ke mobil yang berada di belakang mobil mereka. Diambil paksa itu. Sementara itu, orang-orang tersebut meminta Hariri untuk mengemudikan mobil desa dengan dikawal 4 orang dari mereka. Nah, udah kayak apa namanya? Film-film ya, guys. Ya. Benar ya? Sementara itu orang-orang tersebut meminta Hariri untuk mengemudikan mobil dengan dikawal 4 orang dari mereka. Sementara ponari ditinggal di tempat kejadian, ujar aktivis Lembaga Bantuan Hukum Surabaya itu. Keren ya? Lebih lanjut, Habibus menjelaskan bahwa 3 orang warga tersebut ditangkap atas dugaan menyebarkan berita bohong. Selain itu, kata dia, saat upaya penangkapan juga tidak disertai dengan surat tugas atau dokumen lain yang terkait. Tangkap dulu, nanti surat-suratnya menyusul. Sering terjadi seperti itu, Kak. Tangkap dulu, persyaratannya nanti. Penangkapan ini dilakukan hampir seperti penculikan serta dilakukan secara tidak profesional sebab dilakukan tanpa menunjukkan surat penangkapan, kata dia. Iya, kan ini bukan bandar narkoba, bukan teroris ya. Sering nemu yang begitu kita ya. Hah? Ya Allah, sadis ya. Habibus mengatakan 3 petani itu sudah berada di kepolisian daerah Jawa Timur. Mereka sedang menjalani proses pemeriksaan. Hari ini mulai tadi mereka bertiga sudah di Polda Jawa Timur dan sedang dilaksanakan BAP, kata dia. Tangkap dulu prosesnya. Nah, iya dah. Beginilah guys. Ya, resiko kalau memperjuangkan hak rakyat, ya begini. Resiko udah, nggak tahu benar, nggak tahu salah. Pokoknya prosesnya aja udah begini. Jadi kalau kalian menemukan orang-orang yang, ya, tiba-tiba, wah ada kasus begini. Padahal belum jelas. Ya prosesnya ini menurut pengacara prosesnya begitu kayak penculikan. Habibus menduga penangkapan 3 orang warga sipil tersebut ditengarai berkaitan dengan konflik lahan warga dengan korporasi, sebab ketiganya merupakan perwakilan warga selaku pejabat desa dalam upaya mempertahankan lahan warga. Warga tengah berjuang di jalur legal melalui pra-peradilan untuk menggugat proses atau penanganan kasus yang tidak sesuai aturan dan etika tersebut, ujar Habibus. Nah, kalau ada penangkapan yang tidak sesuai proses itu bisa pra-peradilan seperti yang dilakukan oleh Fahim dan tim lawyernya ini. Ya, tapi ya namanya korporasi guys, kelompok, wah kekuatannya luar biasa ya. Tapi ada kekuatan Allah, tenang aja. Sejak tahun 2018, warga Desa Pakal bersengketa dengan PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses. Warga desa merasa lahan mereka diambil secara sepihak oleh pihak perusahaan sehingga menimbulkan konflik lahan hingga sekarang. Ini. Warga merasa sebagai pemilik sah dari lahan tersebut menggunakan surat izin membuka lahan yang dikeluarkan pada tahun 1929 yang disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam dokumen lawas tersebut, leluhur warga Desa Pakal diberi izin mengelola lahan seluas 4.000 BAU. Selain itu, warga juga berpedoman dengan surat Badan Pertanahan Banyuwangi Badan Pertanahan Banyuwangi nomor 280/600.1.35.10 Romawi 2/2018. Dalam dokumen tersebut dinyatakan tanah Desa Pakal tidak masuk dalam sertifikat HGU PT Bumi Sari.
Nah, PT Bumi Sari nih. Korporasi nih, korporasi. Ya, korporasi. Dan ini juga diposting ya di Instagram Wadas_melawan. Alerta itu alarm ya, waspada. Pejuang pakal ditangkap paksa orang tak dikenal. Berikut kronologi singkat penangkapan 3 pejuang pakal. Jumat 3 Februari 2023. 1. Pada jam 18.30 pada maghrib, 5 orang, Pak Mulyadi, Pak Suwarno, Pak Untung, Pak Ponari, dan Pak Hariri, sopir berangkat menggunakan mobil desa jenis MPV putih menuju desa Alian. 2. Dalam perjalanan sampai di Cawang, Rogo Jampi Selatan, sekitaran Isya, kendaraan yang ditumpangi warga mengurangi kecepatan akibat terdapat mobil hitam di depan yang tiba-tiba berhenti. Diduga sengaja membuat kemacetan dan disusul 2 mobil berwarna hitam dan putih di belakang. 3. Selanjutnya tiba-tiba terdapat 6 orang yang tidak dikenal diduga intel meminta turun semua penumpang. 4. Tanpa menunjukkan surat penangkapan, Pak Mulyadi, Pak Suwarno, dan Pak Untung digiring masuk ke dalam mobil yang posisinya di belakang kendaraan warga. Seorang sopir bernama Pak Hariri diminta mengendarai mobil desa dengan dikawal 4 orang. Dan 1 orang bernama Pak Ponari ditinggalkan di tempat kejadian. 5. Sampai saat ini posisi warga masih belum diketahui. Nah, ini dari postingan ini 1 hari yang lalu, tadi Tempo udah ada beritanya, posisi warga itu kayaknya di Polda ya, di Polda Jatim tadi katanya. Nah, kalau gue nih, sebelum kita lihat komentar Instagram, kalau gue ngelihatnya, itu sampai berapa mobil begitu, itu atas perintah siapa? Kenapa? Ya, masa nggak bisa dijemput di rumah? Atau apa masalahnya? Ya, udahlah. Tapi yang pasti kita bersama rakyat. Ya, buat para aktivis waspada lah. Waspada ya, waspada. Memang kudu waspada. Ya inilah resiko berjuang demi rakyat ya begini. Lawannya kadang-kadang korporasi. Lawannya perusahaan, duitnya banyak. Dan orang-orang perusahaan itu kan ya biasalah. Ya begitu. Dan apakah ini membuat, jujur gue pribadi, apakah jadi takut untuk jadi bersuara? Enggak, biasa aja. Namanya hidup itu ada resiko sayang. Namanya hidup ada resiko. Tapi insya Allah kita tetap akan memperjuangkan. Kita akan lihat ini waduh, alerta ini. Udah mainnya, udah begini, udah ngambil di jalan. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita ke Instagram deh. Kita lihat apa komentar netizen di Instagram. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di postingannya Wadas Melawan tadi yang udah kita baca ya. Ya itu nomor 5, saat ini posisi warga masih belum diketahui. Tadi pengacaranya udah bilang bahwasanya di Polda Jatim ya. Cara penangkapannya begitu amat ya. Save 3 pejuang pakal. Iyalah. Aduh. Save Wadas soal eksploitasi. Cara-cara PKI sudah mulai digunakan, arogan dan tidak pakai aturan. Nah itu loh yang masalah. Negara ini adalah negara aturan gitu. Negara ini adalah negara aturan. Bukan negara sesuka gue. Jangan ya, kalau yang mestinya menegakkan aturan malah nggak pakai aturan gimana itu? Rakyat siap-siap. Rakyat siap-siap. Kok bisa cara-cara PKI? Ngomong apaan sih? Bisa jadi. Ya nih salah satu tandanya. Pelajari sejarah deh. PKI itu II-nya Intel kah? Bukan. Caranya itu main culik-culikan itu. Nah, PKI kan gitu. Lu nggak ngelihat film jenderal-jenderal dibunuh itu. Kan caranya begitu. Caranya ya, caranya. Bukan PKI-nya. Mudah-mudahan sehat, selamat semua bapak-bapak yang ditangkap paksa. Amin. Lindungi warga Wadas, selamatkan. Ini pakal Banyuwangi ya guys. Aduh, pilih lagi tahun depan ya, biar tahun terasa. Pilih aja lagi. Nah itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan. Amin. Zaman demokrasi masih aja ada yang beginian. Semoga selamat semua, amin. Iya, jangan demokrasi, lihat dong dengan bukti-bukti. Kita jangan sampai siapapun kita jangan sampai jadi budak korporasi gitu loh. Buat rakyat gitu nah. Ayolah, kapan rakyat Indonesia ini ada yang bela? Astagfirullah. Semoga mereka tetap sehat selalu dan bagi pelaku semoga segera tertangkap dan mengungkapkan siapa dalang di balik itu semua.
Udah tuh Tempo udah ngangkat bahwasannya itu di Polda Jatim sekarang polisi. Pilih yang soleh ya dan amanah dengan jabatan biar kejadian-kejadian kayak gini jangan terus berlanjut. Amin. Beredar di WA video 6 orang penculik sudah ditangkap oleh warga Polsek dan Kororan dengan satu korban yang juga apa ini ada katanya. Beda ya, tadi Tempo ngomongnya sudah di Polda Jatim sih ketiga orang ini. Cara-cara lama yang tak beraturan masih ada ternyata. Komnas HAM, mana Komnas HAM nih? Mana Komnas HAM? Ya, begini nih, rakyat harus bersatu dan melawan. Yang caranya yang kami lawan, bukan kasusnya, caranya. Rakyat sedang memperjuangkan lahannya. Terus tiba-tiba dapat berita begini, ditangkap di tengah jalan. Aduh, ngeri ya. Kayaknya emang tiap RW dan desa harus punya medsos supaya terhubung dengan luar. Begitu ada kejadian harus langsung di-share biar semua orang bisa saling bantu, minimal menginformasikan. Betul. Ya, ini ide bagus. Makanya guys, kita kadang-kadang no viral no justice gitu. Ini sekarang Polda Jatim nih. Ini berkaitan dengan Polda Jatim. Ada apa ini? Ayolah Pak Polisi, tolong bantu rakyat Pak, tolong bantu rakyat Pak. Tolong bantu rakyat Pak. Tolong Pak Polisi bantu rakyat. Kesian rakyat Pak. Lain kali kalian masa aja orangnya kalau tidak menunjukkan surat penangkapan. Nggak pakai surat penangkapan, nggak pakai aduh. Bisa ketebakan siapa dalangnya. Nah itu kalau urusannya sama korporasi ya korporasi lah. Hati-hati dengan kasus ditangkap orang tak dikenal. Ya, itu udah ada di Tempo, udah ada beritanya itu. Mainnya kotor ya. Tuh. Ya, kita baca. Lindungilah mereka ya Rob. Amin. Dah lah guys. Intinya masalah ini harus kita viralkan. Masalahnya. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh lah penangkapan dengan cara-cara yang nggak sesuai aturan. Kan ditangkap itu karena diduga melanggar aturan. Ya nangkapnya pakai aturan lah. Masa nangkapnya nggak pakai aturan? Dan ini kan bukan teroris, bukan bandar narkoba, bukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa gitu. Sementara kalau korupsi gimana? Dan ini berkaitan dengan tanah warga, petani. Gimana nih? Ya Allah. Dan tolong dong, Pak Polisi, tolong Pak, tolong banget rakyat itu Pak, caranya yang sesuai aturan gitu. Kita udah nemuin beberapa ini kemarin kasus Fahim, ya itu juga diperadilankan. Terus ada bapak-bapak tua, Bapak Sueb tuh, itu juga diperadilankan. Ada apa sih sama oknum polisi ini? Ada apa sih? Kenapa begini Pak sama rakyat Pak? Kenapa? Ini sekarang aktivis diginiin. Bukan aktivis ini pejuang sih. Mereka kan memang apa ya? Untuk lahan warga gitu. Itu tadi di Tempo. Bukti-bukti mereka kuat gitu. Kenapa harus diginikan? Ayolah rakyat, dan ini buat rakyat dan semua aktivis. Ayolah bantu rakyat kita sama-sama. Dan buat netizen, kekuatan kalian luar biasa. Tolong bantu viralkan ini. Supaya jangan ada lagi, viralkan supaya makin banyak yang tahu. Begini banget caranya gitu. Iya, udah cara-cara yang ya Allah, udah begini banget. Mudah-mudahan Indonesia bersih deh dari praktek-praktek kotor hukum gitu. Apalagi menyangkut permasalahan rakyat dan korporasi. Rakyat bersatu, rakyat kuat. Kalian besar, rakyat Indonesia besar. Ayo rakyat Indonesia kita bisa. Tolong netizen, bantu. Ini harus disebarkan. Supaya rakyat yang lain tahu, bersiap gitu. Kita bersiap aja. Ya, kita akan, ini udah terlalu banyak ya. Di konten gua aja nih, yang Bapak Sueb tuh, ya, terus peras polisi, terus kasus Fahim itu diperadilankan juga. Ini lagi begini, aduh. Enggak lah, kita tetap akan bersuara. Ayo bantu netizen, tolong bantu, sebarkan ini, biar proses hukum itu ditegakkan seadil-adilnya di Indonesia. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu jadi rakyat biasa dan tetap akan bersuara membela rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah Pak, bantu rakyat. Nah apa Pak? Bantu rakyat Pak.
Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.